Beastmaster terhebat. Bab 541. Di kantor Dekan Fei di Akademi Pelatihan Universitas Penjinak Binatang Sazu, Li Qian duduk di samping, mendengarkan sekelompok eksekutif sekolah berdiskusi sengit. Saat mereka mendengarkan, Dekan Fei tiba-tiba menoleh dan memberi isyarat kepada Li Qian. Li Qian, bagaimana menurutmu? Saya pikir apa yang dikatakan para pemimpin itu sangat bagus, dan saya sangat setuju, kata Li Qian sambil terus mendayung menyusuri jalur air itu. Tentu saja, ini juga pikirannya yang sebenarnya. Meningkatkan kekuatan Universitas Penjinak Binatang Sazu akan bermanfaat baginya. Ngomong-ngomong, Li Qian, katakan padaku, kondisi spesifik apa yang dibutuhkan untuk evolusi pohon Fusang 9 Naga. Setelah diskusi yang tidak terlalu intens, para petinggi sekolah akhirnya mencapai konsensus, dan kemudian mereka semua menoleh ke Li Qian dengan tatapan penuh tanya. Sebelumnya, Li Qian menyebutkan bahwa kondisi evolusi pohon Fusang 9 Naga sangat menuntut, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk evolusinya juga sangat besar. Akan tetapi, mereka tidak memiliki gambaran yang jelas tentang seberapa besar tuntutannya atau seberapa besar sumber daya yang dibutuhkan, jadi mereka sangat penasaran saat itu. Mendengar ini, Li Qian menanggapinya dengan senyuman, bersiap untuk langsung mengatakan kebenaran dan meredam antusiasme mereka. Tidak ada cara lain. Setelah berdiskusi, para petinggi menaikkan standar untuk mewajibkan setiap akademi dan setiap alam rahasia memiliki setidaknya satu pohon Fusang 9 Naga. Agak tidak realistis. Tentu saja, jika kita mengerahkan seluruh sekolah dan mencoba segalanya, mungkin ada peluang, tetapi itu tidak akan sepadan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah jika jangka waktunya diperpanjang, hal ini mungkin dapat tercapai, tetapi dalam jangka pendek, hal ini agak tidak realistis. Memikirkan hal ini, Li Qian berbicara perlahan dan hati-hati, menjelaskan kondisi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk evolusi. Saya tidak akan membahas evolusi pohon beringin emas kuno sebelumnya. Metode evolusi sudah diketahui publik. Kalian semua tahu persis berapa banyak waktu, tenaga, dan sumber daya yang dibutuhkan, jadi saya tidak akan membahas detailnya. Mari saya mulai dengan pohon beringin emas kuno. Pohon Fusang 9 Naga berevolusi dari pohon beringin emas kuno, seperti yang kalian semua tahu. Tanpa jeda, Li Qian melanjutkan, baiklah, izinkan saya membahas terlebih dahulu situasi pohon beringin emas purba. Ya, tidak semua pohon beringin emas purba memiliki potensi untuk berevolusi. Dekan Fei dan kepala sekolah park sudah menduga hal ini, tetapi menebak adalah satu hal, dikonfirmasi pun masih membuat mereka membeku karena terkejut. Sekarang, mereka hanya berharap bahwa persyaratan kualifikasi yang disebutkan Li Qian nanti akan sederhana. Jika tidak, langkah ini sendiri mungkin akan menghilangkan banyak pohon beringin emas kuno. Itulah yang menjadi pemikiran banyak pejabat sekolah, namun sayang kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan mereka. Detik berikutnya, kondisi yang dikemukakan Li Qian membuat jantung mereka berdebar kencang, seperti yang kita semua tahu. Potensi ras pohon beringin emas kuno berada pada tingkatan tertinggi kaisar, berkisar antara tingkatan ke-7 hingga ke-9, tergantung pada perbedaan individu. Secara teoritis, selama mereka mampu menembus batas potensi rasial mereka, mereka memiliki potensi untuk maju ke tingkat Roh Kudus. Ya, syarat pertama untuk maju bagi pohon beringin emas kuno ini adalah menembus batas potensi rasialnya dan maju ke tingkat Roh Kudus. His. Begitu Li Qian selesai berbicara, beberapa pejabat sekolah tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Seekor hewan peliharaan dengan potensi kaisar tingkat tinggi menembus batas atas potensi rasnya dan mencapai level Roh Kudus. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan puncak Roh Kudus yang mencapai level legendaris, hal itu tetap sangat sulit. Bahkan jika Anda menumpuk semua jenis sumber daya, peluangnya 1:10 sudah dianggap sangat tinggi. Terlebih lagi, hal ini didasarkan pada premis memilih pohon beringin emas kuno di puncak level kaisar, yang merupakan level ke-9 dari level kaisar. Jika level ke-7 dan ke-8 dari level kaisar disertakan, kemungkinannya akan berkurang drastis. Setelah mendengar syarat pertama Li Qian, sekelompok pejabat sekolah saling bertukar pandang dalam diam. Dalam satu pandangan itu, mereka pada dasarnya mengesampingkan pohon beringin emas kuno yang berada pada tingkat ke-7 atau ke-8 pangkat kaisar. Dibandingkan dengan tingkat ke-7 dan ke-8, tidak diragukan lagi bahwa pohon beringin emas kuno tingkat ke-9 memiliki kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk menembus batasnya, dan tentu saja lebih berharga untuk dibudidayakan. Setelah melirik reaksi semua orang, Li Qian tidak membuang waktu dan melanjutkan, kondisi evolusi kedua ini sebenarnya melengkapi yang pertama. Syaratnya adalah mempelajari skill, benih kelahiran kembali, dan menyempurnakannya. Selain itu, sebaiknya juga menyempurnakan skill, berkah kuno, pada tahap ini. Wajah Li Qian tetap tanpa ekspresi saat ia berkata dengan tenang, alasan kami mengatakan mereka saling melengkapi adalah karena, dalam keadaan normal, pohon beringin emas kuno tidak akan mampu mempelajari keterampilan, benih kelahiran kembali, tanpa menembus batasnya dan maju ke alam suci. Tentu saja, meskipun kamu mempelajarinya, aku tidak menyarankan untuk mencoba berevolusi jika kamu tidak menembus batas dan mencapai level Roh Kudus. Mempelajari skill benih kelahiran kembali, hanyalah salah satu tujuan menembus batas. Setelah menembus batas, tubuh hewan peliharaan dapat menahan lebih banyak energi, yang juga merupakan syarat yang sangat penting. Adapun keterampilan, berkah kuno, pada tingkat sempurna, Li Qian tidak banyak menyebutkannya, karena mencapai kondisi ini tidaklah sulit bagi anggota berpangkat tinggi yang hadir. Pada saat ini,
Li Qian tiba-tiba teringat sesuatu, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Ngomong-ngomong, ini trik yang bisa kuberikan padamu. Sebenarnya, titik awal evolusi pohon Fusang 9 Naga bukanlah pohon beringin emas kuno, melainkan spesies pohon yang diubah oleh pohon beringin emas kuno tersebut dengan menggunakan kemampuan benih kelahiran kembali. Ketika pohon beringin emas kuno menggunakan keterampilan ini, itu setara dengan bereinkarnasi dan terlahir kembali, dan sebagian energi dalam tubuhnya harus dilepaskan. Ini sebenarnya cukup mudah dipahami. Pohon sebesar itu, yang telah berubah menjadi biji kecil, yang hanya seukuran biji buah persik, tentu saja tidak dapat menampung semua energi yang ada di dalam pohon beringin emas kuno yang asli. Wajar saja jika melepaskannya, dan energi yang dilepaskan sangatlah penting. Li Qian memandang semua orang dan menyampaikan tebakannya, ada detail yang perlu kalian perhatikan. Kalau tidak salah, energi ini bisa dimanfaatkan. Pohon beringin emas kuno lainnya bisa menggunakan energi ini untuk menembus batas potensi ras mereka. Untuk detail lebih lanjut, silakan berkonsultasi dengan Mu Tianhua, kepala keluarga Mu di kota Yunlan. Li Qian mempelajari hal ini dari legenda leluhur kedua keluarga Mu yang maju. Leluhur kedua menggunakan metode ini. Mengenai membiarkan pohon beringin emas kuno bermutasi sekali melalui emas murni matahari, mencapai batas lebih tinggi dari potensi rasnya, Li Qian tidak menyebutkannya. Mengesampingkan bahayanya, dalam hal probabilitas saja, mutasi leluhur banyan adalah peristiwa yang benar-benar acak dan tidak mungkin terjadi sama sekali. Bab 542. Li Qian menemukan tempat duduk di kantor dan duduk dengan santai. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa titik awal evolusi pohon Fusang 9 Naga sebenarnya adalah spesies yang tersisa dari pohon beringin emas kuno? Maksudmu, kita perlu mengulang prosesnya lagi, dimulai dari spesies pohonnya, dari beringin emas hingga beringin emas kuno. Dekan Fei, yang juga seorang petani, segera memahami maksud Li Qian. Li Qian mengangguk pada Dekan Fei, ya, Dekan Fei, kau benar, kita perlu mengulanginya lagi. Inilah kondisi-kondisi penting yang dibutuhkan hewan peliharaan itu sendiri selama evolusi. Selanjutnya, kita membutuhkan sumber daya eksternal. Li Qian berkata dengan tenang, sumber daya eksternal jauh lebih sederhana. Hanya ada 3 jenis. Pertama, ada 2 jenis material evolusi atribut api, yaitu Sun Essence Gold dan Sun Gold Crystal. Kalian butuh 6 keping Sun Essence Gold dan 30 keping Sun Gold Crystal. Li Qian sangat memperhatikan pengucapannya untuk membedakan kedua bahan itu. Biayanya lumayan besar. Dekan Pan Bing cukup paham soal material tipe api. Ia langsung mengenali kedua material itu dan tak kuasa menahan napas. Secara khusus, Solar Essence Gold cukup langka dan berharga bahkan di antara material evolusi tingkat Roh Kudus. Adapun kristal matahari, meskipun tidak terlalu langka, ia juga bukan material biasa. Di antara material evolusi tingkat penguasa, ia termasuk dalam level menengah atas. Li Qian mengangguk setuju, ya, kedua bahan itu harus digabungkan untuk mencapai jumlah biduk surgawi yang dibutuhkan, yang memang merupakan biaya yang cukup besar. Meskipun bahan evolusi ini tidak dianggap sangat langka, jumlahnya yang sangat banyak, 30 buah, membuatnya menjadi biaya yang cukup besar. Inilah materi dan kondisi evolusinya, kata Li Qian. Terakhir, ada susunan pengumpul energi. Susunan apapun yang dapat mengumpulkan energi sudah cukup. Namun, karena kita sudah memiliki pengalaman sukses, saran pribadi saya adalah sebaiknya kita membentuk formasi naga 99 Yuan. Pohon beringin emas kuno akhirnya berevolusi menjadi pohon Fusang 9 Naga, yang saya perkirakan juga terkait dengan formasi ini. Perkataan Li Qian memang benar. Hari itu di kota Yunlan, di dalam formasi, leluhur beringin akhirnya berevolusi menjadi pohon Fusang 9 Naga dengan bantuan formasi naga 99 Yuan, yang pasti ada hubungannya dengan formasi tersebut. Dia menduga bahwa jika formasi pengumpul energi lain digunakan, evolusi akhir juga dapat diselesaikan, tetapi tidak pasti apakah hewan peliharaan yang berevolusi akan tetap menjadi pohon Fusang 9 Naga. Satu-satunya kepastian adalah hewan peliharaan tersebut harus berjenis dan berlevel serupa. Namun, karena sudah ada kasus yang berhasil, tidak perlu mencoba formasi lain jika hasilnya belum pasti. Cukup tiru pekerjaan rumah Anda. Memikirkan hal ini, Li Qian melanjutkan, aku tidak akan masuk ke formasi naga 99 Yuan. Aku yakin akademi formasi sekolah kita bisa mengaturnya. Begitu Li Qian selesai berbicara, seorang wanita parubaya yang duduk tak jauh darinya menimpali, formasi naga 99 Yuan cukup merepotkan untuk dibentuk, membutuhkan 9 jenis sumber daya tipe naga yang luar biasa. Tidak hanya merepotkan, tapi juga cukup mahal. Wanita parubaya itu, bernama Hua Xiangrong, adalah wakil dekan Akademi Arai di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Di bidang ini, ia adalah orang yang paling berwibawa selain dekan. Mengenai dekan, kepala sekolah Park tampaknya telah menyebutkannya sebelumnya, mengatakan bahwa dia pergi ke kota Yuntian untuk membantu menyiapkan formasi berskala besar. Li Qian mengangguk pelan. Dengan kekuatan dan sumber daya sekolah kita, mendirikan formasi naga 99 Yuan seharusnya tidak sulit. Namun, kita perlu mempertimbangkan lokasinya dengan cermat. Sebelumnya, di pinggiran utara kota Yunlan, tempat munculnya celah dimensi, kami menjebak setidaknya selusin makhluk luar biasa tingkat kaisar dan 5 makhluk luar biasa tingkat Sein. Sedangkan untuk makhluk di bawah tingkat kaisar, kami bahkan tidak menghitungnya, tetapi kami yakin jumlah mereka pasti tidak sedikit.
Begitu banyak hewan peliharaan dibantai di dalam formasi naga 99 Yuan, dan energi mereka diserap oleh formasi tersebut, yang memenuhi kebutuhan leluhur beringin untuk berevolusi. Jika kita ingin mereplikasi formasi ini, kita perlu mempertimbangkan lokasinya dengan cermat. Akan lebih baik jika kita menempatkannya di dalam bidang dimensi. Perkataan Li Qian membuat ekspresi semua orang menjadi lebih serius, dan suasana menjadi hening sejenak. Setelah beberapa saat, kepala sekolah Park berbicara, mendesah dan bergumam pada dirinya sendiri, aku sudah menduganya. Hewan peliharaan legendaris pasti tidak akan berevolusi semudah itu. Sekarang tampaknya memang tidak mudah, dan biayanya cukup mencengangkan. Namun, meskipun biayanya tinggi, kita harus melakukannya dan kita harus mendapatkannya. Dekan Pan Bing langsung menimpali, ya, pohon fusang 9 naga itu ada hubungannya dengan fondasi Universitas Penjinak Binatang Sazu kita. Kita harus mengembangkan 2 atau 3 di antaranya, apapun yang terjadi. Mendengar ini, bibir Li Qian berkedut hampir tak terlihat. Sebelumnya, dikatakan bahwa setiap akademi dan setiap dunia rahasia akan memiliki 1. Kini jumlahnya berkurang menjadi 2 atau 3. Tampaknya mereka cukup sadar diri, pikir Li Qian, dan tidak memperlihatkan kepura-puraan canggung mereka. Li Qian kemudian menghabiskan sekitar 3 jam mengobrol dengan sekelompok pemimpin sekolah di kantor Dekan Fei sebelum pergi. Tepat saat ia mendorong pintu untuk keluar, Dekan Pan Bing memanggilnya dari belakang. Li Qian berbalik dan bertanya ada apa. Seperti dugaan Li Qian, memang benar tentang merpati matahari terbakar. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, Dekan Pan, bagaimana perkembangan budidaya merpati matahari terbakar. Dekan Pan Bing terkekeh, dia telah mencapai tingkat kaisar, dan tidak akan lama lagi sebelum dia mencapai batas potensi rasnya. Jawaban Dekan Pan Bing mengejutkan Li Qian. Dia tahu betul apa yang terjadi ketika Lai Rijiu diserahkan. Belum lama sejak ia naik ke level kaisar. Sepertinya pelatihan dan pengembangan yang bisa diterima Lai Rijiu di tangan seorang penjinak binatang semi-legendaris yang berpengalaman sungguh di luar imajinasi. Keduanya berjalan dan berbincang, dan segera tiba di gerbang Taman Sianya. Setelah berpamitan dengan Dekan Pan Bing, Li Qian langsung kembali ke asramanya di Taman Sianya tanpa membuang waktu. Dia menelepon Wu Yu di alam rahasia ketiga untuk menanyakan keadaannya. Melihat semuanya normal, dia tidak terburu-buru. Adapun Irina, dia pergi sendirian setelah kembali ke sekolah, mungkin untuk kembali ke kota Flying Crane. Li Qian merasa bimbang terhadap seniornya, Irina. Jelas baginya bahwa Irina memperlakukannya secara berbeda. Ini tidak sesederhana perlindungan keselamatan yang disebutkannya. Meskipun Li Qian bukan pengamat, ia sangat menyadari hal ini. Karena dia tidak menyatakannya secara eksplisit, Li Qian memutuskan untuk berpura-pura bodoh, karena dia memang tidak tahu bagaimana menangani hubungan tersebut. Mempertahankan status quo mungkin bukan pilihan yang buruk. Sambil menggelengkan kepala, Li Qian mengendalikan pikirannya, berusaha agar tidak melayang. Bab 543. Kembali di asramanya, Li Qian baru saja mandi dan bersiap untuk istirahat. Hari belum terlalu malam, tetapi setelah seharian beraktivitas, ia enggan berolahraga lagi. Saat ia hendak keluar dari kamar mandi dengan tubuh terbalut handuk, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Lu Tianjiao ternyata tahu cara mengetuk dan mengambil rute yang benar sekarang, gumam Li Qian tanpa sadar saat mendengar ketukan itu. Ia melirik jam. Baru lewat pukul 9. Tanpa ragu, ia mengambil cangkirnya, minum air, lalu berjalan santai. Klik, pintu terbuka. Setelah pintu terbuka, tanda tanya besar muncul di dahi Li Qian saat ia menatap orang di balik pintu. Pada saat ini, orang yang berdiri di balik pintu benar-benar tidak terduga, sampai-sampai dia sedikit tertegun dan pikirannya kosong. Kak Qian, apa kau akan meninggalkanku berdiri di sini seperti ini, tanpa mengundangku masuk? Wajah seorang gadis kecil yang manis berbicara dengan suara yang menawan dan ceria dari ambang pintu. Rui, apa yang kau lakukan di sini? Li Qian tertegun sejenak, lalu ketika tersadar, ia mengeluarkan suara tak percaya. Ya, pada saat ini, orang yang berdiri di pintu masuk asrama Li Qian tidak lain adalah gadis kecil Sun Rui. Sejak berpisah di kota Moyuan, mereka sudah lama tidak bertemu. Meskipun tetap berkomunikasi melalui aplikasi pesan, mereka jarang berkomunikasi. Sungguh tidak disangka gadis kecil itu akan muncul di saat seperti ini. Terkejut, dia langsung minggir. Rui, masuk, cepat masuk. Setelah menyambut gadis itu ke asrama, Li Qian melihat sekeliling dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi malu. Yah, aku baru saja kembali, dan tidak ada yang disiapkan di asrama. Minumlah air. Tidak banyak yang dapat ditawarkan kepada Sun Rui di asrama, jadi Li Qian hanya bisa segera menuangkan segelas air untuknya. Setelah keduanya duduk dan Li Qian memproses keterkejutan awalnya, Li Qian akhirnya berbicara, langsung ke intinya, Rui, apa yang kamu lakukan di sini? Dan sekarang, Sun Rui memegang gelas dengan kedua tangan, menyesap air, lalu menunjuk ke dinding. Aku tinggal di asrama putri sebelah. Wajar kalau aku datang jam segini, kan? Asrama putri di sebelah. Li Qian semakin bingung setelah mendengar penjelasan Sun Rui. Maksudku, bagaimana kau bisa sampai di Universitas Penjinak Binatang Sazu kita? Sun Rui tersenyum cerah, saya mendaftar untuk menjadi mahasiswa pertukaran di Universitas Penjinak Binatang Sazu. Saya akan belajar di Universitas Penjinak Binatang Sazu selama setahun ke depan.
Apa? Li Qian melontarkan sepatah kata pun setelah mendengar ini. Ia tak pernah menyangka Universitas Penjinak Binatang akan memiliki sistem pertukaran pelajar. Dan perguruan tinggi yang aku lamar itu adalah perguruan tinggi pelatihanmu, yang artinya kita akan sekelas tahun depan. Kata Sun Ruirui, ekspresinya jelas menunjukkan kegembiraannya. Bibir Li Qian berkedut hampir tak terlihat. Ia menatap gadis kecil itu dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Sayangnya tidak. Lanjutnya, semester lalu, saya mengajukan permohonan untuk tidak naik kelas, dan sekarang saya belajar dari para mahasiswa senior di Fakultas Pendidikan. Yang terpenting, saya biasanya tinggal di basis penelitian dan jarang menghadiri kelas. Bahkan untuk beberapa mata kuliah penting, saya menyelesaikannya secara otodidak. Kata-kata Li Qian langsung membekukan senyum di wajah Sun Ruirui. Ia menatapnya dengan mata terbelalak, dan entah kenapa, ada sedikit keluhan di matanya. Oh, bagaimana ini bisa terjadi? Benar saja, sesaat kemudian, gadis kecil itu cemberut dan mengeluarkan suara agak kecewa. Li Qian mengangkat bahu dan tertawa hambar. Rasanya mustahil gadis kecil itu akan pernah sekelas dengannya. Tak ada yang bisa ia lakukan. Ia tak bisa kembali ke kursus-kursus yang sama sekali tak membantunya karena hal ini. Ia tak punya waktu untuk menyia-nyiakannya. Kalau begitu, aku akan mengajukan loncat kelas dan langsung ke kelasmu. Mata gadis kecil Sun Ruirui berbinar saat ia langsung teringat sesuatu. Ia berbicara dengan suara riang. Garis hitam muncul di dahi Li Qian. Baiklah, kamu bisa mencobanya, tapi kurasa kemungkinannya kecil. Dia sudah menjadi siswa pertukaran pelajar, tetapi dia ingin mengajukan permohonan untuk tidak naik kelas. Yang terpenting, dia secara khusus meminta untuk dipindahkan ke kelasnya. Li Qian berpikir, kecuali Dekan Fei dan yang lainnya sudah gila, mereka tidak akan menyetujui permintaan keterlaluan dari gadis kecil itu. Tidak, waktu saya mengurus prosedur pertukaran kemarin, Nona Jin sangat baik dan mudah diajak bicara. Saya rasa kita bisa membicarakannya. Kata gadis itu, tetapi lama-kelamaan ia mulai ragu. Saat dia berbicara, dia sendiri mulai menyadari bahwa masalah itu tampaknya agak keterlaluan, dan suaranya tanpa sadar menjadi jauh lebih lembut. Melihat hal ini, Li Qian memberikan kata-kata penghiburan, sebenarnya, tidak masalah apakah kalian sekelas atau tidak. Karena kamu datang ke Universitas Penjinak Binatang Sasu sebagai mahasiswa pertukaran, kita seharusnya punya banyak waktu untuk bertemu. Merasa kata-katanya agak ambigu, Li Qian menambahkan, dengan begitu, kita bisa sering bertukar pengetahuan kultivasi dan mencapai kemajuan bersama. Kamu punya bakat yang luar biasa, aku selalu merasa akan sia-sia jika kamu tidak belajar cara mengembangkannya, kata Li Qian, mencoba menghiburnya. Tentu saja, pikiran sejatinya adalah, dengan adanya kamera Sun di dekatnya, dan sebagai seorang yang tercerahkan sepenuhnya, tidak peduli jalan mana yang dipilih gadis kecil itu, pencapaiannya di masa depan akan luar biasa. Masuk akal. Suasana hati gadis kecil itu membaik setelah mendengar kata-kata penghiburan Li Qian, dan dia mengangguk setuju. Keduanya kemudian mengobrol di asrama Li Qian selama sekitar 1 jam. Selama percakapan, gadis kecil itu yang berbicara paling banyak, sementara Li Qian berperan sebagai pendengar setia. 1 jam kemudian, Li Qian tersenyum dan mengantar gadis kecil itu pergi. Setelah gadis itu pergi, ia mengusap dahinya, merasa sedikit pusing. Gadis kecil itu tiba-tiba mendaftar untuk belajar di Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir sebagai mahasiswa pertukaran. Apakah dia benar-benar di sini untuk belajar cara mengembangbiakkan binatang buas? Tak seorang pun akan percaya. Belum lagi bahwa Kamerat Sun sendiri adalah seorang pelatih yang sangat terampil. Dalam hal kekuatan keseluruhan saja, Universitas Penjinak Binatang Zonghai jauh lebih unggul daripada Universitas Penjinak Binatang Sasu. Gadis kecil itu datang ke Universitas Penjinak Binatang Sasu sebagai mahasiswa pertukaran pelajar, dan dia sedang belajar pembiakan hewan. Bukankah itu terlalu panjang, seperti mencoba menangkap ikan dengan memanjat pohon? Jadi tujuannya datang ke sini sudah cukup jelas. Inilah yang membuat Li Qian pusing. Dia baru saja menyingkirkan Irina, siswa senior yang kurang jelas, dan sekarang orang lain yang kurang jelas, Sun Ruirui, telah tiba. Li Qian merasa sedikit dirugikan. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi orang-orang menganggapnya bajingan yang selalu menggoda wanita lain. Bab 544. Cek. Tepat saat Li Qian mengantar gadis kecil Sun Ruirui dan bersiap kembali ke asramanya, sebuah suara sarkastis tiba-tiba terdengar di belakangnya. Mendengar suara itu, Li Qian tidak menoleh, tetapi wajah yang sepertinya pantas dipukuli sudah muncul di benaknya. Dia berbalik dan melihat ke belakangnya, di mana Lu Tianjiao sedang bersandar di kusen pintu, tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Ada apa dengan tes-tes? Apa kau belum pernah melihat siswa pertukaran sebelumnya? Li Qian tahu dia tidak bisa mengharapkan hal baik keluar dari mulut orang ini, jadi dia menatapnya dengan kesal. Tentu saja, aku pernah melihat siswa pertukaran sebelumnya, tapi aku belum pernah melihat yang begitu penuh kasih sayang, begitu berbakti, begitu patah hati. Lu Tianjiao menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi rasa iri. Mendengar ini, mata Li Qian berkedut tanpa sadar. Pria dan wanita bodoh. Apa yang kalian pelajari di sekolah? Kalau tidak tahu cara menggunakan kata-kata, jangan bicara omong kosong. Aku malu padamu. Lu Tianjiao sama sekali tidak peduli dengan sarkasme Li Qian. Ia tanpa malu-malu mendekat dan berkata, Qianzi, gadis ini cukup cantik.
Wajahnya masih muda dan besar. Yang terpenting, kau tidak lihat. Dia tergila-gila padamu. Li Qian mengepalkan tinjunya, hampir tidak dapat menahannya, dan mengayunkannya langsung ke wajah sombongnya itu. Dia menarik napas, menenangkan diri, lalu mengganti topik, berhenti mengoceh dan ceritakan tentang Mary. Apa yang terjadi padanya setelah itu? Pihak sekolah sudah memberitahu keluarganya. Tak seorang pun ingin melihat hal seperti ini terjadi. Mendengar Li Qian menyebutkan hal ini, suasana hati Lu Tianjiao langsung anjlok. Beberapa hari yang lalu, aku melihat orang tua Mary. Mereka menangis terseduh-seduh. Lu Tianjiao berkata dengan marah, Li Qian, katakan padaku, apa yang dipikirkan para anggota sekte ini. Petik 2 titik. Seiring dunia nyata dan dimensi perlahan menyatu, kita, para penjinak binatang, menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, sebagai sesama manusia, kita harus bersatu melawan ancaman eksternal dan melawan krisis ini bersama-sama. Namun, mereka masih menyebabkan kehancuran di mana-mana dan melumpuhkan kejeniusan manusia. Apa yang mereka pikirkan? Mendengar ini, Li Qian menggelengkan kepalanya, suasana hatinya agak muram. Ada berbagai macam burung di hutan besar. Siapa yang tahu apa yang mereka pikirkan? Jika mereka memiliki pemikiran manusia normal, mereka tidak akan tersesat ke dalam sekte. Li Qian dan Lu Tianjiao mengobrol sebentar di pintu masuk sebelum kembali ke asrama masing-masing. Kembali ke kamar asramanya, Li Qian berbaring di tempat tidurnya, berguling-guling di tempat tidur, tidak dapat tertidur. Percakapannya dengan Lu Tianjiao sangat menyentuh hatinya. Dunia penjinakan binatang buas ini bukanlah tempat yang damai dan aman. Dunia ini penuh dengan bahaya. Kehancuran peradaban semakin dekat, dan dalam bayang-bayang, berbagai kekuatan jahat sedang bergerak. Dulu, Li Qian selalu berpikir jika langit runtuh, akan ada orang-orang tinggi yang menopangnya. Sekarang sepertinya aku akan segera menjadi orang yang tinggi. Yang terpenting, aku telah menjadi target sebuah sekte, dan sepertinya aku tak bisa lagi melindungi diriku sendiri. Setelah berguling-guling beberapa saat, Li Qian akhirnya tertidur. Keesokan harinya, tidak seperti biasanya, ia tidur hingga pukul 9 pagi sebelum bangun dengan santai. Merasakan sinar matahari terang mengalir masuk melalui jendela, Li Qian bangkit, menghadap jendela, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu meninggalkan kamar tidur. Setelah meninggalkan kamar tidur, senyum tipis muncul di wajahnya. Meskipun hidup penuh kesulitan, bukan berarti tanpa harapan. Ada banyak orang lain seperti saya, yang terus maju dengan tekad. Siapa yang bisa memprediksi masa depan? Setelah secara misterius berpindah ke dunia penjinakan binatang buas dan secara misterius memiliki kemampuan seperti curang, mungkin sudah ditakdirkan bahwa saya akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau begitu, biarkan saja badai itu mengamuk. Apapun yang terjadi, pada akhirnya, kita hanya perlu menghadapi apapun yang menghadang. Setelah mengetahui segala sesuatunya, dia tidak lagi merasa bingung atau tertekan, dan tatapannya menjadi tegas lagi. Setelah mandi sebentar, ia meninggalkan asramanya di taman siangnya dan langsung menuju kantin ketiga. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat sedikit, belum banyak siswa di kantin ketiga saat itu. Li Qian dengan santai memesan sarapan, seperti bakpao, stik goreng tepung, dan susu kedelai. Setelah menikmati sarapan yang lezat, ia langsung menuju ke alam rahasia No. 3 tanpa membuang waktu. Di dalam pangkalan penelitian giok di alam rahasia No. 3, Li Qian bertemu Wu Yu. Setelah bertanya sebentar dan tidak menemukan kejanggalan, ia pun memasuki laboratorium penelitian dan memulai penelitiannya. Wu Yu memperhatikan kepergian Li Qian, menggaruk kepalanya, dan merasa bahwa sikap Li Qian tampak sedikit berbeda setelah perjalanannya ke kota Yunlan. Saat memasuki ruang penelitiannya sendiri, Li Qian segera mengenakan kacamata VR dan mulai memeriksa semua bukunya. Dia mencari menggunakan kata kunci dan dengan cepat menemukan beberapa informasi, semuanya terkait dengan naga es dan api. Ya, kecuali terjadi keadaan yang tidak terduga, Li Qian berencana untuk mendedikasikan sisa waktunya untuk meneliti lebih lanjut evolusi naga sisik biru dan salamander iblis api beku. Saat ini, kedua binatang buas tersebut telah mencapai tingkat overload, memenuhi persyaratan untuk evolusi lebih lanjut. Meskipun mereka belum mencapai batas atas potensi ras mereka, Li Qian tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Baik naga sisik biru maupun salamander iblis api beku adalah hewan peliharaan dengan atribut dan potensi yang luar biasa. Bagi penjinak hewan lainnya, bisa mendapatkan salah satu dari mereka akan menjadi keberuntungan. Namun, setelah melihat begitu banyak jenis hewan peliharaan selama ini, terutama yang berpotensi tinggi, Li Qian menyadari bahwa pada tahap ini, naga sisik biru dan salamander iblis api beku, yang baru berevolusi satu kali, sudah agak keluar dari jangkauan mereka. Dalam krisis ini, baik naga bersisik biru maupun salamander iblis api beku tidak dapat memainkan peranan penting. Situasi ini telah mencapai titik di mana ia harus diubah. Saat ini, terdapat informasi yang jelas bahwa wujud evolusi salamander Frostfire adalah naga api es, dan seharusnya tidak ada keraguan tentang itu. Sedangkan untuk naga banjir bersisik biru, karena tidak ada petunjuk sama sekali, Li Qian tidak punya pilihan lain selain mengamati dengan saksama dan mengumpulkan semua informasi terkait kedua binatang itu. Tentu saja, Li Qian tidak akan menyerah pada evolusi hewan peliharaannya saat melakukan penelitian,
terutama evolusi 5 hewan peliharaan tingkat kaisar, elang langit yang ganas, roh laut pasang surut, merpati matahari yang menyala, phoenix putih, dan kucing roh. Bahkan jika Anda tidak membutuhkan hewan peliharaan ini setelah mereka berevolusi, Anda dapat menukarnya dengan siswa Universitas Penjinakan Binatang Pulau Pasir dengan imbalan sejumlah besar poin. Poin-poin ini sangat membantu penelitiannya. Ia dapat menggunakannya untuk membeli beberapa materi luar biasa dengan harga yang relatif terjangkau, atau untuk mengirimkan tugas dan mengumpulkan informasi. Bab 545. Pada periode berikutnya, Li Qian mulai bekerja secara berirama. Ia bukan tipe orang yang mudah menunjukkan emosinya, juga bukan tipe orang yang akan bekerja keras setiap kali terjadi sesuatu. Li Qian tahu betul bahwa kesehatan adalah fondasi segalanya, dan dia juga tahu bahwa apapun yang dia lakukan, dia harus menjaga keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Jadi, meskipun ia merasa gelisah secara mental, di permukaan ia mempertahankan kecepatan belajar dan penelitian yang sama seperti sebelumnya. Li Qian mengira pendekatannya tidak akan menarik perhatian, tetapi pada hari ketiga, Wu Yu mendatanginya. Li Qian, apa sebenarnya yang terjadi di kota Yunlan kali ini? Wu Yu berinisiatif bertanya di waktu luangnya. Li Qian mendengarkan pertanyaannya dan merasakan kekhawatiran dalam kata-katanya, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk terlihat normal, tetapi Wu Yu akhirnya menyadari kepalsuan tindakannya. Bisa dibilang, meskipun belum lama, wanita bersayap itu sudah mengenalnya dengan sangat baik karena mereka selalu bersama setiap hari. Wu Yu menebak beberapa pemikirannya, tetapi Li Qian tidak mengakuinya secara langsung. Ia memberikan penjelasan yang samar dan setengah jujur, dengan mengatakan, saya memang telah mengalami beberapa hal. Berkat pengalaman-pengalaman ini, saya menyadari betapa tidak berartinya saya dan memiliki rasa urgensi yang lebih mendalam. Sebelum wanita bersayap itu sempat bertanya lebih lanjut, Li Qian melanjutkan, baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Fokuslah pada latihan dan tingkatkan kekuatanmu agar kau bisa lebih membantuku. Kau adalah asisten berharga dalam kontrakku, yang kubayar dengan kontrak. Kau tidak boleh menjadi titik lemah dalam kekuatan tempurku. Setelah berevolusi, tubuh Anda telah sepenuhnya berubah menjadi fisik yang luar biasa. Meskipun tidak memiliki atribut, hal ini belum tentu buruk. Tanpa atribut, akan lebih sulit mempelajari keterampilan apapun, tetapi selama Anda bekerja keras dan memiliki bakat yang memadai, Anda dapat mempelajari keterampilan apapun. Bahkan keterampilan berbasis waktu dapat dipelajari dengan berkomunikasi dengan kucing roh, Li Qian menambahkan di akhir. Mendengar kata-kata Li Qian, bibir wanita bersayap itu berkedut hampir tak terlihat. Dia bahkan mempelajari keterampilan berbasis waktu. Apa dia benar-benar menganggapku idiot, begitu mudah dibodohi? Dia menatap Li Qian dengan tatapan tidak setuju. Jangan khawatir, aku tidak bisa menjamin apapun lagi, tapi aku pasti tidak akan menjadi titik lemah di timmu. Malah, karena keberadaan keempat binatang peliharaan itu, Wu Yu malah merasa berkesempatan menjadi tangan kanan Li Qian yang paling bisa diandalkan. Setelah bertukar beberapa kata dengan Wu Yu dan mengirim wanita bersayap itu untuk berkultivasi, Li Qian terus fokus mempelajari evolusi naga es dan api. Tugas 1, Metode Evolusi Salamander Frostfire, nilai inspirasi plus 1, kemajuan tugas saat ini 83%. Li Qian sudah menyiapkan tugas penelitian Frostfire Salamander, tetapi kemajuan tugas tersebut membuatnya sedikit cemas. Meskipun ia telah menghabiskan banyak waktu untuk hal ini dan membaca banyak buku serta materi, peningkatan poin inspirasinya sangat terbatas. Setelah seminggu penuh, penelitian ini hanya menghasilkan sedikit kemajuan. Saat ini, hanya dua hal yang dapat dikonfirmasi. Pertama, bentuk evolusi Salamander Frostfire memang naga api es. Kedua, evolusi membutuhkan dua materi evolusi yang sangat langka, salah satunya kemungkinan besar adalah Flowing Subflower. Bunga magma yang mengalir, tidak hanya berharga, tetapi juga sangat langka, hanya tumbuh di magma panas yang dalam di bawah tanah. Tentu saja, selain informasi ini, Li Qian seharusnya juga memiliki beberapa informasi lain yang tersebar, tetapi informasi tersebut tidak sistematis dan tidak dapat dihubungkan. Jika tidak, mustahil untuk memajukan misi evolusi hingga 83%. Namun, Li Qian tahu betul bahwa 83% hanyalah permulaan. Hal ini berlaku untuk setiap tugas evolusi. Tugas tersebut akan semakin sulit seiring perkembangannya. Selain misi evolusi Frostfire Salamander, Li Qian juga bertemu dengan gadis kecil Sun Ruirui beberapa kali minggu ini. Li Qian tahu betul mengapa Sun Ruirui, gadis muda itu, datang ke Universitas Penjinak Binatang Sazu sebagai mahasiswa pertukaran. Jika dia tidak menemuinya, gadis itu pasti akan sangat sedih. Jadi Li Qian bertemu dengannya beberapa kali. Beberapa hari terakhir ini, dia sibuk dengan ujian. Ia berencana mengajukan permohonan loncat kelas dan ingin berada di kelas yang sama dengan Li Qian. Hal ini dilaporkan kepada Dekan Fei, tetapi Dekan Fei tidak memberinya perlakuan khusus dalam hal ini. Tentu saja, pintunya tidak tertutup rapat. Dekan Fei mengajukan syarat jika gadis muda itu, Sun Ruirui, lulus ujian pelatihan yang diselenggarakan oleh akademi, ia boleh naik kelas dan mulai belajar mata kuliah tahun ketiga untuk mengejar ketertinggalan Li Qian. Mendengar hal ini, gadis kecil Sun Ruirui menjadi sangat percaya diri dan terjun ke dalamnya dengan sepenuh hati. Ia menghabiskan seminggu penuh meninjau kembali pelatihan yang telah ia lewatkan. Li Qian tentu saja menyadari masalah ini, dan setelah mendengarnya, dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya.
Gadis ini keras kepala dan pantang menyerah sampai menemui jalan buntu. Ia ingin mempelajari semua mata kuliah untuk tahun pertama dan kedua kuliah dalam waktu singkat dan lulus ujian. Yang terpenting, ia sudah belajar ilmu bela diri sejak semester sebelumnya. Sekalipun ia telah mempelajari beberapa ilmu di bidang ini di Hongqiao Manor berkat Sun Hongyi, tetap saja ia tidak mungkin bisa melakukannya. Kecuali dia benar-benar monster sungguhan, satu di antara sejuta, tidak ada harapan sama sekali. Dalam 1 minggu, Li Qian telah meninjau secara menyeluruh semua buku dan materi yang telah dikumpulkannya, termasuk informasi terkait Frostfire Salamander, Ichevy Red Dragon, dan bahkan Koi. Sayangnya, peningkatan poin inspirasinya terbatas, sehingga ia agak tak berdaya. Tanpa pilihan lain dan tak mampu memikirkan cara yang lebih baik, Li Qian terpaksa terus berjuang. Ia mulai menghabiskan waktu di perpustakaan, menelusuri koleksi buku sekolah. Karena beberapa kejadian yang terjadi sebelum dan sesudahnya, dan karena dia memiliki 2 binatang peliharaan legendaris dengan metode evolusi yang berbeda, dan setelah terakhir kali mereka bekerja sama, dia juga menjadi akrab dengan Nenek Gu. Oleh karena itu, pihak sekolah tanpa syarat membuka semua informasi di perpustakaan kepadanya, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, selama informasi tersebut berkaitan dengan ikan koi, salamander api es, dan naga api es. Seminggu berlalu, dan progresnya masih cukup lambat. Nilai inspirasi hanya meningkat 2 poin, dan progres tugas mencapai 85%. Namun, tugas itu masih jauh dari selesai. Tepat ketika Li Qian berpikir tugas itu mungkin akan tertunda lama, Sun Ruirui, seorang gadis muda yang baru pertama kali mengunjungi pangkalan penelitian Batu Giok, membawakannya kabar. Saudara Qian, kamu bisa pergi ke Universitas Penjinak Binatang Songhai untuk bertanya. Aku ingat Paman San pernah berkata bahwa Universitas Penjinak Binatang Songhai telah melakukan penelitian di bidang ini. Gadis kecil itu berkata dengan tenang, jika kamu pergi dan berbicara kepada mereka, mereka seharusnya tidak menolak. Mendengar kata-kata Sun Ruirui, mata Li Qian berbinar. Itu memang ide yang bagus. Bab 546. Gadis kecil Sun Ruirui memberi Li Qian terobosan, yang membuatnya senang, dan senyum tanpa sadar muncul di wajahnya. Akademi Penjinak Binatang Universitas Songhai sedang meneliti naga es dan api. Dengan kekuatan dan sumber daya sekolah, dan menjadi salah satu universitas hewan peliharaan terbaik di seluruh Federasi Sia Timur, seharusnya mereka telah membuat beberapa kemajuan. Keuntungan ini jelas merupakan aset yang sangat berharga bagi Li Qian. Mengenai hasilnya, tentu saja belum diteliti. Kalau tidak, beritanya pasti sudah bocor sejak lama. Terlebih lagi, jika Universitas Penjinak Binatang Songhai telah meneliti metode evolusi naga es dan api, mereka tidak perlu menyembunyikannya sama sekali. Setelah berpikir sejenak, Li Qian meminta Wu Yu untuk mengajak gadis kecil Sun Ruirui berjalan-jalan di sekitar pangkalan penelitian Batu Giok, sementara dia sendiri segera meninggalkan alam rahasia No. 3. Begitu Li Qian meninggalkan alam rahasia No. 3, dia mengirim pesan kepada Dekan Fei, dan Dekan Fei membalas tak lama kemudian. Beberapa menit kemudian, di kantor Dekan Fei di gedung kantor akademi, Li Qian bertemu dengan Dekan Fei. Tanpa membuang waktu, dia langsung ke intinya dan menceritakan seluruh cerita kepada Dekan Fei. Kau ingin semua data penelitian tentang naga es dan api dari Akademi Penjinak Binatang Universitas Songhai. Akan lebih mudah bernegosiasi dengan mereka jika aku mewakili Universitas Penjinak Binatang Sasu. Setelah mendengarkan pernyataan Li Qian, Dekan Fei mengangguk kecil dan mengutarakan pendapatnya. Kalau begitu aku harus merepotkan Dekan Fei. Melihat Dekan Fei setuju, Li Qian tidak banyak bicara dan langsung berterima kasih padanya. Kamu bisa fokus pada studi dan penelitianmu. Serahkan saja urusan ini padaku, kata Dekan Fei dengan percaya diri sambil menepuk dadanya. Mendengar ini, Li Qian tersenyum dan keduanya mengobrol beberapa menit lagi sebelum Li Qian meninggalkan kantor Dekan Fei. Kembali di alam rahasia ketiga, Li Qian mengambil buku-buku dan materi-materi kultivasi lagi dan mulai membacanya, meskipun dia telah membaca semua yang telah dikumpulkannya. Namun, perpustakaan sekolah tidak begitu mudah dibaca. Li Qian juga menyadari bahwa beberapa buku dan materi, meskipun tidak berhubungan dengan Salamander Frostfire dan Naga Ichevy, tetap dapat memberinya banyak inspirasi. Namun, buku dan materi semacam itu banyak jumlahnya dan kompleks, dan jumlahnya sangat banyak. Memilih yang bermanfaat dari sekian banyak buku dan materi tersebut ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Li Qian hanya bisa mencoba menghubungkan judul buku, mencoba menyelaraskan ide-idenya ke segala arah yang memungkinkan. Ini adalah pilihan terakhir. Sementara itu, saat Li Qian sibuk melihat-lihat berbagai buku dan materi, Dekan Fei telah menghubungi Fan Hongtao dari Universitas Songhai Yuzhou. Setelah basa-basi singkat, Dekan Fei langsung ke intinya, Fan Tua, kudengar kau sedang meneliti naga es dan api. Aku penasaran, sudah sejauh mana penelitianmu? Di ujung telepon yang lain, Fan Hongtao tersenyum kecil dan berpikir dalam hati, setelah sekian lama, kamu akhirnya mengungkapkan tujuan panggilan ini. Para pimpinan 8 lembaga pelatihan utama ini, meskipun tetap berhubungan secara rutin, hubungan mereka biasa saja. Mereka sesekali menghubungi satu sama lain, tetapi umumnya tidak membuang-buang uang untuk panggilan telepon kecuali diperlukan. Saat itu, Lao Fei dari Universitas Penjinak Binatang Sasu berinisiatif menghubunginya. Jika hanya untuk mengobrol dan bertukar kabar, tanpa tujuan lain, Fan Hongtao tidak akan pernah mempercayainya.
Fan Hongtao tersenyum dan berkata dengan tenang, Universitas Penjinak Binatang Songhai kami memang sedang meneliti evolusi naga es dan api. Selain itu, kami telah mencapai beberapa hasil. Kami dapat mengembangkan naga es dan api untuk sementara. Namun, metode evolusi ini masih memiliki kekurangan dan tidak dapat dipertahankan saat ini. Evolusi hanya dapat dipertahankan selama sekitar 5 menit. Dekan Fei bukan hanya dekan Akademi Pemuliaan Universitas Penjinak Binatang Sazu, tetapi juga seorang pembiak yang sangat terampil. Ia tahu betul bahwa fakta bahwa evolusi dapat diselesaikan dalam waktu singkat sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Akademi Pemuliaan Universitas Penjinak Binatang Songhai memang telah menguasai beberapa hal substansial, jika tidak, mustahil untuk memicu evolusi. 5 menit juga tidak buruk, kata Dekan Fei sambil tersenyum, memberikan pujiannya yang tepat waktu. Hehe, kita masih jauh dari menyelesaikan evolusi kita. Fan Hongtao berkomentar dengan rendah hati, melanjutkan candaannya yang tidak tulus dengan Din Fei. Lagi pula, dia sudah memutuskan, kalau Lao Fei tidak menyinggungnya, dia pasti tidak akan menyinggungnya sendiri. Lagi pula, dalam situasi seperti ini, siapapun yang menyinggungnya lebih dulu akan dirugikan. Selain itu, ia juga memikirkan sesuatu yang lebih dalam. Ia yakin Lao Fei dari Sazu pasti sedang mencari informasi tentang evolusi naga es dan api, tetapi ia belum pernah mendengar bahwa Universitas Penjinak Binatang Sazu juga sedang meneliti evolusi naga es dan api. Ini semakin menarik. Saat dia sedang berpikir, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Jika dia ingat dengan benar, jenius pengembangbiakan yang muncul sekali dalam 1 abad yang baru direkrut oleh Akademi Pengembangbiakan Universitas Penjinak Binatang tahun lalu memiliki seekor salamander Frostfire. Terlebih lagi, dialah yang meneliti metode evolusi salamander api beku. Bahkan salamander api beku yang dibutuhkan oleh Universitas Penjinak Binatang Songhai untuk mempelajari naga es dan api pada dasarnya berasal darinya. Fan Hongtao membuat tebakan ini, dan dia merasa tebakannya cukup masuk akal dan bukan sekadar tidak berdasar. Berdasarkan spekulasi ini, ia sudah punya ide tertentu. Meskipun ide ini mungkin tidak berhasil, tidak ada salahnya untuk mencobanya. Memikirkan hal ini, senyum di wajahnya semakin lebar. Ia melanjutkan obrolannya dengan Din Fei, tanpa terburu-buru. Di sisi lain, Dekan Fei melihat Fan Hongtao hanya mengoceh tentang segala macam hal tanpa langsung ke intinya, jadi dia hanya bisa menghela napas tak berdaya. Baiklah, Dekan Fan, begini, jika kita bisa meneliti naga es dan api, itu akan sangat bermanfaat bagi Universitas Penjinak Binatang Songhai-mu, Universitas Penjinak Binatang Sazu kita, dan bahkan seluruh Federasi Dongxia. Kebetulan, seseorang di Universitas Penjinak Binatang Sazu kita juga tertarik dengan penelitian ini. Bagaimana kalau kita bekerja sama dengan tulus? Fan Hongtao, si rubah tua itu, sama sekali tidak terpancing. Dekan Fei terpaksa mengumpat dalam hati sebelum memilih kata-katanya dengan hati-hati dan langsung ke intinya. Dia sangat curiga jika hal ini terus berlanjut, Fan Hongtao bisa berbicara dengannya sampai gelap. Di sisi lain, melihat Dekan Fei akhirnya sampai pada intinya, Fan Hongtao terkekeh dan bertanya dengan nada lembut, penelitian tentang naga es dan api memang sangat bermanfaat bagi negara dan rakyat. Karena Universitas Penjinak Binatang Sazu Anda juga sedang bersiap untuk melakukan penelitian di bidang ini, kerjasama yang tulus akan menjadi hal terbaik. Saya hanya tidak tahu bagaimana Anda, Dekan Fei, berencana untuk bekerja sama. Bab 547. Melihat Fan Hongtao telah menyebutkan metode kerjasama, Dekan Fei tidak lagi menyembunyikan apapun dan langsung menyatakan tujuan utamanya. Begini, kami ingin semua informasi yang telah kalian teliti dan yang berhubungan dengan naga es dan api. Khawatir Fan Hongtao akan mengira ia mengajukan tuntutan yang terlalu tinggi, Dekan Fei melanjutkan tanpa henti. Tentu saja, meskipun kita semua bersaudara, aku tahu kalian juga telah menghabiskan banyak uang untuk meneliti naga es dan api. Kami tidak akan mengambil data ini dengan cuma-cuma. Kami akan memberikan kompensasi yang memuaskan. Dekan Fei berbicara dengan percaya diri, karena sebagai kepala Akademi Penjinak Binatang di Universitas Sazu, dia memiliki wewenang untuk menawarkan apapun, baik itu materi pengembangbiakan eksklusif atau sumber daya pengembangbiakan langka, selama dia setuju. Selain itu, dia yakin bahwa bahkan kepala sekolah park, yang mengetahui bahwa dia menggunakan sumber daya ini untuk Likian, akan mendukungnya tanpa ragu. Lagi pula, pada akhirnya, Universitas Penjinak Binatang Sazu mereka tidak akan kalah. Jika Likian menguasai metode evolusi naga es dan api, itu pasti akan menguntungkan fondasi dan kekuatan sekolah. Ini adalah kesepakatan yang sangat menguntungkan, dan dia yakin bahwa Fan Hongtao di ujung telepon tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu untuk bertukar barang dan jasa. Din Fei berpikir begitu, tetapi sesaat kemudian, kata-kata Fan Hongtao sedikit mengejutkannya. Fei tua, masalah ini bukan sesuatu yang bisa kuputuskan. Aku tidak terlibat dalam proyek ini. Lagi pula, setahu saya, para instruktur tim proyek sangat mementingkan hasil penelitian naga es dan api ini, jadi mungkin akan agak sulit untuk meminta mereka membagikannya. Mendengar ini, Dekan Fei sedikit bingung, tetapi juga terasa agak familiar. Lalu, tiba-tiba, amarah yang tak terjelaskan membuncah di hatinya. Bahasa dan jargon resmi mengalir lancar, dan Dekan Fei sendiri sering mengatakan bahwa mustahil untuk tidak mengetahui kebenaran atau kepalsuan di dalamnya, atau seluk-beluk maknanya. Inilah yang membuatnya marah. Orang ini benar-benar mencoba membodohinya dengan jargon dan basa-basi resmi. Saat itu, Din Fei merasa seperti diumpankan ke anjing.
Dia berusaha menahan amarahnya dan melanjutkan dengan nada tenang, Fan Tua, sebagai pimpinan Akademi Pembiakan, kita semua harus tahu bahwa tidak mudah meneliti metode evolusi hewan peliharaan tingkat Roh Kudus. Dengan bergabungnya Universitas Penjinak Binatang Sasu, rasanya seperti punya rekan baru. Siapa tahu, jika satu bidang tidak berhasil, mereka mungkin berhasil di bidang lain, Dekan Fei mulai berbicara dengan fasih. Lagi pula, kami tidak akan menerima begitu saja. Kami akan membayar kompensasi yang setara. Dengan kompensasi ini, kami bahkan mungkin bisa mempercepat penelitian mereka. Baiklah, Lao Fei, kurasa apa yang kau katakan memang masuk akal, tapi kau juga harus mengerti bahwa aku tidak benar-benar mengerjakan proyek itu. Aku harus mendengarkan pendapat para profesor peneliti. Fan Hongtao melanjutkan dengan nada resminya, yang membuat Dekan Fei menyadari ada yang tidak beres. Baiklah, jangan khawatir, aku akan menelepon sekarang dan berbicara dengan mereka, mencoba membujuk mereka. Tapi kau tahu, pada akhirnya mereka harus setuju. Fan Hongtao langsung menimpali setelah mendengar kata-kata Dekan Fei, nadanya cukup serius. Namun, Dekan Fei masih merasakan nada asal-asalan dalam kata-katanya. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi dan membiarkan Fan Hongtao menutup telepon untuk menanyakan sikap para guru peneliti. Setelah menutup telepon, ia mulai merenung. Kejadian hari ini terasa aneh dalam segala hal, dan ia tidak bisa memahaminya. Alasan dia berani berjanji pada Li Qian sebelumnya bukan karena dia membual, tetapi karena dia percaya diri dengan kemampuannya. Karena masalah ini melibatkan temuan penelitian universitas, tentu saja Fan Hongtao tidak dapat memutuskannya sendiri. Namun, sebagai seseorang yang juga bertanggung jawab atas universitas, ia tahu betul bahwa pendapat mereka sangat penting dalam masalah ini. Bisa dibilang, selama Fan Hongtao setuju, masalah ini hampir pasti akan berhasil. Lagi pula, ini bukan sesuatu yang akan merugikan kepentingan kampus. Intinya, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Din Fei tidak mengerti alasan penolakan Fan Hongtao. Justru karena ia tidak bisa memahaminya, ia bingung. Ia mengerutkan kening, memutuskan untuk mencari tahu niat Fan Hongtao yang sebenarnya nanti. Nada bicara resmi Fan Hongtao pasti menyiratkan ia punya motif tersembunyi. Sementara itu, di sisi lain, setelah menutup telepon, Fan Hongtao mulai merenung di kantornya. Matanya bergerak cepat ke sana kemari, seolah tengah menghitung sesuatu, tetapi ia tak mau repot-repot menelepon tim peneliti untuk meminta pendapat mereka. Dia menunggu dengan sabar, dan setelah sekitar 5 menit, dia menggunakan gelang pintarnya untuk menelepon Din Fei kembali. Panggilan itu segera tersambung, dan nada bicara Fan Hongtao penuh penyesalan. Ia berkata, "Maaf, Dekan Fei, saya sudah berkomunikasi dengan mereka tentang pertukaran data evolusi. Mereka sangat menghargai data evolusi dan tidak berencana untuk memperdagangkannya untuk saat ini," kata Fan Hongtao. Dekan Fei mendengarkan kata-kata Fan Hongtao tanpa perubahan ekspresi. Ia yakin Fan Hongtao memiliki motif tersembunyi di balik tindakannya, jadi ia langsung berpura-pura mundur untuk maju. Memang sangat disayangkan, tetapi wajar jika para dosen peneliti menghargai hasil penelitian mereka. Lagi pula, hasil penelitian itu seperti anak mereka. Tidak apa-apa. Sekalipun kita tidak bisa bekerja sama, kita tetap bisa berhubungan baik. Karena kita tidak bisa mencapai kesepakatan denganmu di sini, aku akan mencoba peruntunganku di Universitas Penjinak Binatang di Mizu. Kudengar mereka juga sedang meneliti evolusi naga es dan api. Fan Hongtao tengah mempertimbangkan cara untuk memanipulasi Din Fei dan menyampaikan permintaannya secara wajar, tetapi yang mengejutkan, Din Fei malah mundur. Jika dia mundur dan berhenti, apalagi yang bisa diandalkannya? Lagi pula, sepengetahuannya, Universitas Penjinak Binatang di Michigan memang sedang meneliti evolusi naga es dan api. Jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan kerjasama, semua yang dimilikinya akan sia-sia. Meskipun kemajuan penelitian Universitas Penjinak Binatang Mizu tidak sebaik mereka, siapa yang bisa memastikannya? Bagaimana jika mereka benar-benar mencapai kesepakatan kerjasama? Fan Hongtao tidak berani bertaruh, dan ia juga tidak mau. Maka ia segera angkat bicara, mencoba membujuknya, "Hei, Lao Fei, jangan terburu-buru. Kau terlalu mudah tersinggung. Aku belum selesai bicara." Meskipun Universitas Penjinak Binatang di Michigan juga meneliti evolusi naga es dan api, level mereka biasa saja, dan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kita. Fan Hongtao melanjutkan tanpa henti, "Saya juga memahami situasi Anda. Berdasarkan prinsip saling menguntungkan, dan setelah saya terus-menerus membujuk, kelompok peneliti naga es dan api akhirnya setuju. Pelatih Anda dapat datang ke kota Zonghai sebagai staf tidak resmi dan bekerja dengan tim proyek kami. Dengan cara ini, orang-orang dari kedua belah pihak dapat bertemu langsung, yang akan lebih baik menghindari hambatan informasi dan memfasilitasi komunikasi serta pertukaran. Saya pikir ini memang metode yang baik, tanpa kekurangan apapun." Mendengar wajah Fan Hongtao diproyeksikan ke layar melalui gelang pintar, Din Fei akhirnya menyadari tujuan sebenarnya dari yang pertama. Jadi, kakek ini sedang mengincar murid kesayangan sekolahnya. Dia punya masalah serius dengannya. Tampaknya ketika saya mengusulkan pertukaran informasi tentang evolusi naga es dan api, orang ini sudah menduga bahwa peneliti di baliknya adalah Li Qian. Bab 548.
Ketika Van Hongtao mengusulkan agar para peternak dari Universitas Penjinak Binatang Sazu bergabung dengan kelompok penelitian di Universitas Penjinak Binatang Zonghai sebagai staf tidak resmi, Dekan Fei sudah mengerti bahwa orang ini pasti tahu untuk siapa pertukaran data evolusi itu ditujukan. Dengan rencana yang begitu jelas yang secara praktis merugikan dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia membiarkan pihak lain berhasil? Li Qian adalah seorang jenius pengembang biakan yang langka di Universitas Penjinak Binatang Sazu. Ia memiliki 5 hewan peliharaan tingkat kaisar dan 2 metode evolusi hewan peliharaan tingkat legendaris, menjadikannya aset berharga sekolah. Mengirim mereka untuk mempelajari evolusi naga es dan api bersama para peternak dari Universitas Penjinak Binatang Zonghai mungkin seperti membuang-buang uang, perjalanan sekali jalan. Dekan Fei yakin bahwa begitu Li Qian tiba, Universitas Penjinak Binatang Zonghai akan menggunakan segala cara untuk memikatnya ke sana. Berdasarkan pemahamannya tentang Van Hongtao, pihak lain memang mampu melakukan hal seperti itu. Soal catatan akademik dan sebagainya, itu bukan masalah bagi Universitas Penjinak Binatang tingkat atas seperti Zonghai. Meskipun Dekan Fei mempercayai Li Qian, dia tidak berani mengambil risiko. Dia menolak tanpa ragu-ragu dan berkata, sayang sekali, sepertinya kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Para peneliti kami di sini ada urusan lain yang harus diselesaikan dan untuk sementara tidak bisa hadir, jawabnya dengan nada datar, bahkan tidak berusaha menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Van Hongtao secara terang-terangan mencoba mengambil keuntungan dari murid berharga sekolah kita, jadi jangan salahkan dia karena bersikap kejam. Fei tua, jangan terburu-buru, semuanya bisa dibicarakan, kata Van Hongtao. Melihat reaksi keras Dekan Fei, ia tahu betul bahwa tujuannya telah terungkap. Ini pula yang membuktikan bahwa orang yang ingin memperdagangkan data evolusi naga es dan naga api memang jenius pengembang biakan dari Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Meski tujuannya terbongkar, Van Hongtao sama sekali tidak malu. Ia tersenyum dan mencairkan suasana panggilan telepon. Dengan sifatmu yang seperti ini, hanya aku yang bisa bicara denganmu dengan sabar, kata Van Hongtao lembut, lalu melanjutkan, karena para peternakmu punya tugas penelitian lain dan tidak nyaman bagi mereka untuk datang dan belajar bersama, ayo kita cari cara lain. Mendengar ini, wajah Dekan Fei menunjukkan senyum tipis. Oh, aku penasaran, apalagi yang bisa dilakukan Dekan Van untuk bekerja sama. Selama tidak ada niat jahat atau upaya penculikan terhadap murid-murid kesayangan sekolah mereka, bentuk kerjasama lainnya bukanlah hal yang mustahil. Kudengar Li Qian, murid dari sekolahmu, telah menguasai metode evolusi pohon Fusang 9 naga. Nada bicara Van Hongtao menjadi lebih tenang dan sedikit serius. Di ujung lain proyeksi gelang pintar, Din Fei mendengar ini dan ekspresi, aku tahu itu, muncul di wajahnya. Pohon Fusang 9 naga telah menguasai jurus, berkah kuno, tingkat super. Nilai strategis jurus ini terlalu tinggi untuk diabaikan oleh sekolah manapun, bahkan Universitas Penjinak Binatang Zonghai sekalipun. Terlebih lagi, dia juga sedikit terkejut saat ini. Informasi dari Universitas Penjinak Binatang Zonghai benar-benar lengkap. Meskipun baru beberapa saat, mereka sudah tahu apa yang terjadi di kota Yunlan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya itu wajar saja. Dengan sumber daya Universitas Penjinak Binatang Zonghai, tidak akan sulit bagi mereka untuk mengetahui informasi semacam ini. Selain Universitas Penjinak Binatang Zonghai, ia memperkirakan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan juga seharusnya mengetahui berita ini. Lagi pula, kota Yunlan terletak di Provinsi Jiangnan, dan karena dekat dengan sumbernya, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan berita tersebut. Jika Universitas Penjinak Binatang Zonghai tahu tentang hal itu, mustahil mereka tidak akan tahu. Siapa tahu, mereka mungkin sudah dalam perjalanan ke Universitas Penjinak Binatang di Sazu, suatu situasi yang menurut Dekan Fei cukup membuat frustrasi. Li Qian gembira saat menemukan mekanisme evolusi pohon Fusang 9 naga, tetapi dia juga sangat khawatir dengan kenyataan bahwa begitu banyak kekuatan menginginkannya. Setelah menenangkan diri dan berpikir sejenak, Dekan Fei menjawab, apakah ini metode evolusi pohon Fusang 9 naga? Li Qian memang mengembangkan salah satunya secara kebetulan. Baiklah, Universitas Penjinak Binatang Zonghai kami memiliki persyaratan yang sangat sederhana. Selama Li Qian membantu mengembangkan 5 pohon Fusang 9 naga, kami dengan senang hati akan memberikan data evolusi naga es dan api kepadamu. Meski sudah siap mental, Din Fei tetap heran dengan syarat yang diajukan Van Hongtao. Pohon kembang sepatu 59 naga, Van tua, bagaimana mungkin kau meminta itu? Seru Dekan Fei tak percaya mendengar tawaran Van Hongtao. Menurutnya, kondisi ini sungguh keterlaluan, lagi pula, yang ada bukanlah 5 kubis, melainkan 5 pohon Fusang 9 naga yang legendaris. Menurut penelitian yang dilakukan oleh manajemen senior sekolah selama periode ini, bahkan di antara binatang peliharaan tingkat legendaris, pohon Fusang 9 naga adalah makhluk dengan potensi luar biasa, dan bukan tidak mungkin baginya untuk maju lebih jauh di masa depan. Ia sungguh tak percaya Van Hongtao berani menuntut seperti itu. Sekalipun data evolusi naga es dan api lengkap, apalagi datanya tidak lengkap, nilainya tetap tak tertandingi oleh 5 binatang peliharaan legendaris. Baiklah, pikir Din Fei dalam hati, geram. Karena kau berani meminta harga selangit, jangan salahkan aku karena memotongmu sampai mata kaki. Mustahil, katanya tegas. 5 pohon Fusang 9 naga. Mustahil sekali.
Ini 5 hewan peliharaan tingkat legendaris, dan pohon fusang 9 naga bukan hewan peliharaan tingkat legendaris biasa. Kalian semua harus tahu nilai strategisnya. Demikianlah, keduanya terus-menerus bertukar pikiran dalam waktu yang lama, hingga akhirnya istilahnya berubah menjadi pohon kembang sepatu 9 naga dan burung gagak emas berkaki 3. Tegasnya, dalam kondisi ini, Universitas Penjinak Binatang Sazu juga dirugikan, karena posisi tawar pembeli dan penjual tidak setara. Namun, mengingat Li Qian sangat ingin mendapatkan data evolusi naga es dan api dan meningkatkan fondasi serta kekuatan Universitas Penjinak Binatang Zonghai, yang akan bermanfaat bagi situasi keseluruhan umat manusia, dan dengan intensifikasi bertahap dari integrasi antara bidang dimensi dan dunia nyata, Dekan Fei tidak terlalu peduli. Tentu saja, selain itu, alasan yang lebih penting adalah ketika dia menyampaikan hal ini kepada Li Qian langsung setuju tanpa banyak berpikir. Karena Li Qian, sang tokoh utama, sudah setuju, Dekan Fei tidak memaksa lagi. Namun, hal semacam ini, sekali saja sudah cukup. Jika kita melihat situasi secara keseluruhan, ini harus menjadi jalan dua arah. Kita tidak bisa hanya memanfaatkan Li Qian, hanya ingin meraup untung tanpa memberikan imbalan apapun. Misalnya, jika Universitas Penjinak Binatang Zonghai memberikan data evolusi naga es dan api secara gratis kali ini, mereka pasti akan membalasnya. Tapi karena mereka memilih untuk membuat kesepakatan, mereka seharusnya tidak menyalahkan Dekan Fei karena bersikap tidak sopan. Jika Li Qian harus mengorbankan dirinya demi kepentingan yang lebih besar, maka dia tidak perlu melakukan hal lain. Dia bisa sibuk sepanjang hari membantu sekolah lain mengembangkan hewan peliharaan mereka. Tidak lama setelah kerjasama tercapai, Universitas Penjinak Binatang Zonghai mengirimkan data evolusi naga es dan api. Pada saat yang sama, Li Qian juga meminta Dekan Fei untuk mengirimkan kondisi dan material luar biasa yang dibutuhkan untuk evolusi gagak emas berkaki 3 dan pohon fusang 9 naga. Berevolusi menjadi burung gagak emas berkaki 3 dan pohon fusang 9 naga bukanlah hal yang mudah. Pekerjaan persiapannya saja membutuhkan banyak waktu. Setelah memberikan instruksi kepada Dekan Fei, Li Qian mengabdikan dirinya pada data evolusi yang dikirim oleh Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Saat Li Qian membaca, notifikasi tentang bertambahnya titik inspirasi terus terngiang di benaknya. Mendengar notifikasi ini, ia tak kuasa menahan diri untuk berseru, seperti yang diharapkan dari hasil kebijaksanaan kolektif banyak orang dari Universitas Penjinak Binatang Zonghai, ini memang sangat cerdik. Li Qian membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk mencerna dan menyerap sepenuhnya semua materi yang diberikan oleh Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Saat itu, ia memeriksa dan menemukan bahwa nilai progres tugas 1, metode evolusi salamander api beku telah meningkat hingga 97%. Dengan hanya 3% waktu tersisa untuk menyelesaikan tugas, Li Qian, seorang penderita gangguan obsesif kompulsif ringan, merasakan kegelisahan yang mengganggu, seolah-olah dicakar kucing. Namun, pada akhirnya, dia menahan diri dan tidak menggunakan poin pencapaian untuk mengisi nilai kemajuan. Hanya tersisa 21 poin pencapaian hanyalah salah satu alasannya. Alasan lain yang sangat penting adalah umpan balik tugas sangat penting baginya. Tanpa umpan balik misi, dengan bakatnya yang pas-pasan, kecepatan dia dalam meningkatkan kekuatannya mungkin akan membuatnya putus asa. Oleh karena itu, betapapun sulitnya kemajuan 3% terakhir, ia akan bertahan. Kali ini, ia telah memutuskan untuk tidak pernah menggunakan poin pencapaian kecuali jika itu masalah hidup dan mati. Metode evolusi Salamander Frostfire ini sungguh istimewa. Ia membutuhkan aktivasi gen api dan es secara bersamaan di dalam tubuhnya. Persyaratan material evolusinya tidak tinggi, tetapi persyaratan lokasi evolusinya agak berat. Setelah melihat material yang dikirim oleh Universitas Penjinak Binatang Zonghai, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Dibutuhkan energi api dan energi es yang cukup. Saya perkirakan, pada akhirnya, kita tak punya pilihan selain pergi ke tempat itu. Dengan pemikiran itu, Li Qian sudah memutuskan. Jika dia benar-benar tidak dapat menemukan tempat yang cocok, dia tidak punya pilihan selain pergi ke tempat berbahaya di alam dimensi itu. Percobaan evolusi naga es dan api di Universitas Penjinak Binatang Zonghai dilakukan di sana, dan tempat itu juga berada dalam bidang dimensi di bawah yurisdiksi Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Lagi pula, bahan-bahan evolusi ini, meskipun tidak terlalu berharga, cukup sulit dikumpulkan. Yang terpenting, bahan-bahan ini perlu diolah menjadi ramuan. Gumam Li Qian dalam hati. Setelah mencerna dan menyerap semua data evolusi yang dikirim oleh Universitas Penjinak Binatang Zonghai, progres misi hanya 95%. Saat Li Qian meninjau materi evolusi, ia merasa materi tersebut agak rumit dan tanpa sadar mengeluh bahwa akan sangat bagus jika bisa dibuat menjadi ramuan. Progres misi meningkat sebesar 2%, yang membuat Li Qian menyadari bahwa evolusi naga es dan api membutuhkan materi tersebut untuk dibuat menjadi ramuan. Namun, Li Qian tahu betul bahwa ini adalah masalah merepotkan lainnya, karena dia sama sekali tidak tahu apapun tentang farmasi. Secara praktis mustahil untuk belajar hingga ke tingkat tertentu dalam waktu singkat, jadi setelah berpikir panjang, Li Qian memutuskan untuk mencari bantuan dari sekolah farmasi di sekolah tersebut. Saat itu, Li Qian mendengar bahwa Dekan Ouyang dari Fakultas Farmasi tampaknya memiliki hubungan baik dengan Dekan Fei dari fakultas mereka. Ia berpikir jika ia meminta bantuan mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan menolak.
Tepat saat Li Qian sedang merenung dan bersiap untuk pergi menemui Dekan Ouyang dari sekolah farmasi, sebuah lampiran dalam email yang dikirim dari Universitas Penjinak Binatang Zonghai menarik perhatiannya. Sebelumnya, ia tidak menyadarinya karena pikirannya terfokus pada dokumen-dokumen itu. Sekarang setelah melihatnya, ia tidak terlalu memperhatikannya, hanya menganggapnya sebagai catatan yang dilampirkan oleh Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Li Qian berpikir demikian, tetapi setelah membaca isi lampiran itu, dia terdiam, karena meskipun isi lampiran itu sangat sederhana, itu sangat penting baginya. Hanya ada satu informasi di dalamnya, menurut informasi yang diperoleh Institut Arkeologi Universitas Penjinak Binatang Zonghai dari reruntuhan dimensi tertentu, bentuk evolusi naga banjir bersisik biru adalah naga banjir naga laut dalam. Li Qian menaruh perhatian khusus pada detail-detailnya. Informasi yang diberikan kepadanya dalam lampiran tidak menggunakan kata-kata yang tidak pasti seperti seharusnya, mungkin, atau mungkin. Dengan kata lain, mereka cukup yakin bahwa wujud evolusi naga banjir bersisik biru adalah naga banjir naga laut dalam. Li Qian hanya memikirkannya sebentar sebelum memutuskan untuk mempercayainya. Dalam hal ini, Universitas Penjinak Binatang Laut Pusat tidak punya alasan untuk menipunya. Mereka berutang banyak budi padaku dalam evolusi gagak emas berkaki 3 dan pohon fusang 9 naga, jadi wajar saja jika mereka membalasnya dengan cara ini. Setelah memperoleh wujud evolusi naga banjir bersisik biru, Li Qian sama sekali tidak ragu dan langsung menyiapkan misi, yang seketika meningkatkan kemajuan misi hingga 60%. Tingkat pertumbuhan ini juga membuktikan bahwa informasi yang diberikan oleh Universitas Zonghai Yuzhou memang benar. Bab 549. Mengetahui bahwa bentuk evolusi berikutnya dari naga banjir bersisik biru adalah naga banjir naga laut dalam merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Li Qian. Fakta bahwa Universitas Penjinak Binatang Zonghai memberitahuku tentang evolusi naga banjir bersisik biru jelas merupakan balasan atas jasa pohon fusang 9 naga dan gagak emas berkaki 3, gumam Li Qian dalam hati. Berita ini mungkin tidak terlalu berharga bagi orang lain, tetapi memiliki arti berbeda bagi Li Qian. Qizai adalah hewan peliharaan pertama yang ia kontrak. Sekalipun Qizai tidak dapat berevolusi lagi dan kekuatan serta potensinya berhenti di situ, Li Qian tidak akan menyerah. Pada saat itu, posisi kontrak ini akan menjadi penghalang bagi kemajuannya, jadi dia harus mempelajari metode evolusi naga bersisik biru. Berita dari Universitas Penjinak Binatang Zonghai saat ini merupakan anugerah bagi Li Qian. Mendengar kabar ini, Li Qian sangat gembira, tetapi ia tidak berhenti melangkah. Ia melangkah maju, meninggalkan pangkalan penelitian giok dan menuju Akademi Farmasi. Sekolah farmasi terletak di sudut barat laut Universitas Penjinakan Hewan di Sasu. Hutan hijaunya menaungi area yang rimbun dan hijau, menghadirkan suasana yang semarak dan hidup. Li Qian pergi ke sana bersama Wu Yu. Ini adalah pertama kalinya mereka mengunjungi sekolah farmasi. Terlepas dari semua hal lainnya, suasananya cukup nyaman. Fakultas Farmasi terletak di sudut barat laut Universitas Penjinak Binatang Sasu, mencakup area yang cukup luas. Baik Li Qian maupun Wu Yu baru pertama kali ke sini, dan keduanya tidak mengenal tempat itu. Oleh karena itu, Li Qian menelepon Dekan Ouyang dari Fakultas Farmasi terlebih dahulu. Dekan Ouyang memintanya untuk datang dan seseorang akan datang untuk membimbingnya. Keduanya tiba di area sekolah farmasi dan berdiri di jalan utama, menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, seorang pria berjanggut berjalan mendekat. "Halo, Li Qian." Dekan Ouyang sudah memberikan instruksi. "Silakan ikut saya." Pria berjanggut itu menghampiri Li Qian dan berkata dengan sangat sopan. "Saya tidak tahu bagaimana cara menyapa guru ini, tetapi bisakah Anda menunjukkan jalannya?" Li Qian menjawab dengan sopan. "Pemuda berjanggut di depanku diutus oleh Dekan Ouyang untuk membimbingku, jadi dia pasti seorang guru dengan status tinggi di sekolah farmasi." Li Qian angkat bicara, bertanya dengan sopan, tetapi wajah pria berjanggut itu langsung muram setelah mendengarnya. "Apa aku benar-benar mirip guru?" Pemuda berjanggut itu berkata dengan nada getir, "Nama saya Chang Qirui. Saya mahasiswa Dekan Ouyang. Saya mahasiswa doktoral tahun pertama. Usia saya juga baru 25 tahun." Mendengar perkenalan diri Chang Qirui yang agak kesal, bibir Li Qian berkedut hampir tak kentara, dan ekspresi malu muncul di wajahnya. Chang Qirui secara khusus menekankan usianya, dan Li Qian tahu tujuannya tanpa perlu menebak-nebak. Seperti banyak orang, untuk membuktikan ginjalnya baik-baik saja, akan berbusa di mulut bahkan jika seseorang menusuk titik yang sesuai di telapak kakinya, dan mereka tetap tidak mau mengakuinya. Prinsipnya sama. Namun, Li Qian merasa dirinya juga diperlakukan tidak adil. Chang Qirui tampak jauh dari usia 25 tahun. Mengatakan ia berusia 35 tahun akan menjadi perkiraan yang agak konservatif. Berusaha keras menahan tawa, Li Qian bahkan menginjak kaki Wu Yu yang ada di sebelahnya. Tak ada jalan lain. Wanita klan bersayap itu memiliki ambang tawa yang rendah, dan ia hampir tak bisa menahan tawanya. "Jadi, kakak senior Chang, aku cuma heran kok bisa ada guru semuda itu." Li Qian buru-buru menutupi kesalahannya, melontarkan kata-kata sanjungan dan tidak tulus seolah-olah itu cuma-cuma. Mendengar kata-kata ini, Wu Yu tak dapat menahan diri untuk mengernyitkan wajahnya, sambil berpikir kemampuan Li Qian berbohong dengan terang-terangan sungguh sangat mengesankan. Setelah insiden singkat, keduanya mengikuti jejak Chang Qirui dan berjalan melewati Akademi Farmasi. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah rumah kayu.
Kabin kayu itu sangat tinggi, tetapi tidak terlalu tinggi. Kabin kayu itu sangat tinggi karena kabin kayu 5 lantai jarang ditemukan, tetapi tidak terlalu tinggi karena bangunan setinggi ini umum ditemukan. Dinding rumah kayu itu berwarna coklat kekuningan, agak mirip kulit pohon, sementara atapnya berwarna nila. Dari kejauhan, rumah itu tampak seperti pohon pendek dan kokoh. Rumah kayu itu tampak menyatu sempurna dengan lingkungan sekitarnya. Chang Qirui menuntun Li Qian dan Wu Yu ke depan rumah kayu, memberi isyarat agar mereka masuk. Li Qian dan Wu Yu bertukar pandang, lalu tanpa ragu melangkah masuk. Sambil berjalan, Chang Qirui mulai memperkenalkan mereka, ini laboratorium Dekan Ouyang. Apakah ini laboratorium? Li Qian mengangguk pelan setelah mendengarnya. Tempat itu tidak terlalu besar, jadi jelas bukan gedung pengajaran. Menyebutnya laboratorium memang tepat. Keduanya mengikuti Chang Qirui melalui aula depan rumah kayu menuju halaman belakang, tempat tangga batu berkelok-kelok naik ke dinding. Kalau diperhatikan lebih teliti, ternyata itu bukan tangga batu sama sekali, melainkan tangga yang mengarah ke lantai 5, yaitu lantai paling atas. Mereka bertiga menaiki tangga dengan santai dan segera mencapai lantai atas. Di pintu masuk lantai atas, terdapat sepetak kecil tanah yang ditumbuhi jamur. Jamur itu besar, berbintik-bintik, dan tampak sangat cerah. Wu Yu penasaran ketika melihatnya dan tak kuasa menahan diri untuk menyentuhnya, seolah ingin memastikan keasliannya. Akan tetapi, saat dia baru saja mengulurkan tangannya, sebelum dia sempat menyentuh jamur tutul itu, Li Qian menghentikannya. Melihat wanita bersayap itu menatapnya dengan ekspresi bingung, Li Qian menjelaskan, aku sarankan kau jangan menyentuhnya. Jamur ini adalah jamur bergaris serigala, kayu dengan atribut ganda dan hewan peliharaan beracun. Meskipun kekuatannya rata-rata, ia memiliki karakteristik tubuh beracun. Jika kau tidak sengaja terinfeksi racun ini, kau tidak akan mati, tetapi kau akan sangat gatal sampai berguling-guling di tanah. Itu berlebihan. Wu Yu segera menarik tangannya setelah mendengar penjelasan Li Qian. Meskipun ia ragu dengan kata-kata Li Qian, ia tidak berniat menguji racun itu pada dirinya sendiri. Li Qian, matamu tajam. Chang Qirui angkat bicara dari samping, membenarkan perkataan Li Qian. Tanpa ragu, ia berjalan menuju kanopi jamur Wolfsbane, duduk di tunggul pohon, dan menunggu dengan sabar. Li Qian melirik pintu kabin kayu yang masih tertutup, mengetahui bahwa Dekan Ouyang mungkin masih melakukan eksperimen, dan tidak bergerak untuk mengganggunya. Dia mengikutinya, berjalan ke pangkal jamur Wolfsbane, menemukan tunggul pohon, dan duduk. Melihat ini, Wu Yu agak waspada, tetapi setelah memikirkannya, dia mengikuti dari dekat dan pergi ke bawah jamur, menemukan tunggul pohon, dan duduk. Setelah menunggu sekitar 5 menit, pintu rumah kayu itu akhirnya terbuka dengan bunyi derit. Bab 550. Dengan bunyi derit, pintu atap kayu itu terbuka dan sesosok tubuh melangkah keluar. Saat Li Qian melihat sosok ini, matanya terbelalak karena terkejut, dan rahangnya hampir ternganga. Li Qian tahu bahwa Dekan Ouyang dari sekolah farmasi adalah seorang guru perempuan. Karena belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, ia membayangkan bahwa Ouyang akan berwajah baik dan lembut, seperti Nenek Gu. Setidaknya, dia harus seperti Bibi Han ke intelektual, lembut, dewasa, dan tenang. Singkatnya, bagaimanapun cara pandangmu, dia harus menjadi gambaran seorang tetua. Akan tetapi, orang yang keluar dari rumah kayu itu benar-benar mengubah pemahamannya, membuatnya merasa seolah-olah pandangan dunianya telah hancur. Ya, pada saat ini, sosok yang berjalan keluar dari rumah kayu itu sama sekali bukan gambaran seorang tetua. Setidaknya, Li Qian tidak mungkin mengaitkannya dengan itu. Lagi pula, tiada orang normal yang dapat mencocokkan citra seorang gadis kecil mungil dengan rambut bob merah jambu agak keriting yang dijepit dengan jepit rambut merah jambu, mengenakan gaun putri lolita ungu muda dan baret yang serasi, bermata cerah, bergigi putih, mata besar berair, dan berwajah agak tembam, dengan citra seorang dekan yang intelektual, dewasa, berwibawa, dan angkuh. Kamu juga murid Dekan Ouyang, mahasiswa baru tahun ini. Li Qian tertegun sejenak, lalu segera menyadari maksudnya dan bertanya secara naluriah. Dalam benaknya, ia bahkan berpikir bahwa seseorang semuda itu yang bisa masuk ke Universitas Penjinak Binatang Sazu pastilah seorang jenius di bidang kedokteran. Itulah yang dipikirkan Li Qian, tetapi sesaat kemudian, gadis kecil itu berbicara, mengatakan sesuatu yang membuatnya sedikit bingung, kau Li Qian. Aku pernah mendengar Lao Fei menyebutmu sebelumnya. Seorang jenius sekali dalam seabad dari Universitas Penjinak Binatang Sazu kita. Sambil berbicara, dia menatap Li Qian dari atas ke bawah, ekspresinya santai dan nadanya bagaikan orang tua yang mengamati juniornya. Li Qian sedikit bingung ketika mendengar ini. Apa yang terjadi? Mengapa dia berbicara kepadanya dengan nada seperti itu? Dan siapa Lao Fei? Din Fei. Saat dia bertanya-tanya, sebuah pikiran keterlaluan tiba-tiba terlintas dalam benaknya, mungkinkah gadis kecil di depannya ini benar-benar Dekan Ouyang dari Akademi Farmasi? Melihat ekspresi terkejut dan tak percaya di wajah Li Qian, gadis kecil itu tersenyum tipis, kudengar dari Lao Fei kau datang ke sini khusus untuk mencariku. Sekarang kau sudah menemukanku, kenapa kau terdiam? Mendengar Loli kecil mengatakan ini, Li Qian akhirnya menyadari dan sepenuhnya yakin bahwa dia memang Dekan Ouyang dari sekolah farmasi. Apakah kamu Dekan Ouyang? Meskipun Li Qian sudah menebak identitas Loli kecil di depannya, dia masih belum bisa mempercayainya, jadi dia bertanya untuk memastikan. Apa?
Apa aku tidak mirip Dekan Ouyang dari Akademi Farmasi ini? Tanya, Loli kecil, itu sambil menunjuk hidungnya dan tersenyum. Tidak, tidak, bagaimana mungkin? Saat pertama kali melihatmu, aku tahu kau luar biasa. Li Qian langsung mengubah nadanya. Apa yang dia katakan bukanlah kebohongan. Bagaimana mungkin seorang dekan perguruan tinggi yang berpenampilan seperti ini bisa menjadi orang biasa? Pikir Li Qian dalam hati, dan mengucapkannya tanpa beban. Baiklah, jangan coba-coba menutupinya. Ouyang Lansin, yang juga dikenal sebagai Dekan Ouyang, tersenyum dan menunjuk ke bawah. Kebanyakan orang akan terkejut melihat penampilanku untuk pertama kalinya. Aku tidak menggodamu lagi. Turunlah dan kita bicara di lantai 1. Ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Setelah itu, dia melambaikan tangan ke arah Chang Qirui. Chang Qirui langsung mengerti apa yang dimaksud mentornya. Guru, saya akan turun sekarang. Sesaat kemudian, di sebuah ruangan kecil di lantai pertama rumah kayu itu, Ouyang Lansin menyeduh sepoci teh bunga dan menuangkan secangkir untuk Li Qian dan Wu Yu. Teh ini terbuat dari daun teh dari pohon teh yang tenang dan kelopak dari perimawar. Teh ini memiliki efek menenangkan dan meningkatkan penglihatan, kata Ouyang Lansin sambil menunjuk cangkir teh. Li Qian mengambil cangkir tehnya, menyesapnya, lalu mengucapkan terima kasih dengan lembut, terima kasih, Dekan Ouyang. Teh ini sangat enak. Kata-katanya bukanlah sanjungan. Teh, setelah diminum, memberinya perasaan jernih dan nyaman di sekujur tubuhnya. Katakan padaku, kenapa kau secara khusus meminta Lao Fei untuk menghubungiku? Setelah beberapa kata santai, Ouyang Lansin langsung ke intinya. Li Qian mengangguk dan melanjutkan topiknya, berkata, begini, aku sedang meneliti cara agar hewan peliharaan berevolusi. Setelah memikirkannya, Li Qian merasa Ouyang Lansin 100% dapat dipercaya, jadi ia langsung mengungkapkan kebenarannya, sebenarnya, itu adalah naga es dan api. Saat ini saya sedang meneliti metode evolusi naga es dan api. Dengan biaya tertentu, saya memperoleh data evolusi dari tim terkait di Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Data tersebut berisi banyak materi evolusi. Li Qian berkata dengan sungguh-sungguh, semua bahan luar biasa ini akan membantu evolusi akhir. Karena ada banyak bahan evolusi yang kompleks, saya rasa jika bahan-bahan ini diolah menjadi ramuan, perannya akan lebih baik dalam mendorong evolusi akhir. Tanpa menyembunyikan apapun, Li Qian langsung menyatakan tujuan perjalanannya, saya tidak pandai dalam penelitian farmasi, dan saya pikir tidak ada seorang pun di sekolah kita yang lebih baik dari Anda, jadi saya datang ke sini untuk meminta bantuan. Ouyang Lansin mengambil cangkir dan menyesap tehnya dengan gerakan elegan. Namun, mengingat penampilannya yang masih agak kekanak-kanakan, hal itu justru membuatnya tampak sedikit imut. Dengan nada sedikit arogan, ia berkata, tak perlu menyanjungku. Banyak sekali apoteker di sekolah kita. Dalam hal ini, kalau aku mengaku sebagai yang kedua, tak seorang pun berani mengklaim sebagai yang pertama. Mendengar ini, bibir Li Qian berkedut tanpa sadar. Kau benar-benar tidak punya sopan santun. Berani-beraninya kau mengakuinya. Baiklah, izinkan saya melihat daftar bahan yang dibutuhkan untuk evolusi terlebih dahulu. Ouyang Lansin sangat puas dengan sanjungan Li Qian, tetapi dia tidak langsung setuju. Mendengar kata-kata Ouyang Lansin, Li Qian melambaikan tangannya dan menggunakan gelang pintarnya untuk memproyeksikan layar cahaya ke meja teh. Di layar cahaya tersebut terdapat berbagai macam informasi materi evolusi. Ouyang Lansin melihat informasi materi yang ditampilkan di layar dan menatap Li Qian dengan penuh arti. Kamu menyajikannya seperti ini, apa kamu tidak khawatir aku akan membocorkan informasi evolusi yang akhirnya kamu dapatkan? Li Qian terkekeh, tidak khawatir sama sekali, saya 100% percaya pada Dekan Ouyang. Selain itu, ada satu hal lagi yang ia simpan sendiri. Li Qian tidak mengatakannya dengan lantang, jika seseorang bisa menggunakan informasi ini untuk mengetahui bagaimana naga es dan api berevolusi, ia akan menerimanya meskipun bocor. Ouyang Lansin melirik Li Qian, cukup puas dengan sanjungannya. Setelah mengamati sejenak, ia berkata, melihat situasi saat ini, kemungkinan besar bisa dibuat menjadi ramuan, tetapi akan sangat sulit. Bersambung.